tapi Tuhan Yesus bukan pemfitnah, maka kita sebagai orang percaya tidak boleh membawa fitnah. Hambanya Pastor Andi Simon memberikan penegasan, Tuhan Yesus bukanlah pemfitnah. Maka saudara dan saya yang meneladani pola, cara, gaya, teladan kehidupan Yesus, marilah kita juga jangan menjadi orang yang suka memfitnah. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya secara khusus akan membahas satu ulasan penting dan menarik. Saya beri judul Pastor Andi Simon, Tuhan Yesus bukan pemfitnah. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan tentang hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Tuhan Yesus penyembuh, memang Tuhan Yesus penyembuh. Tuhan Yesus pengajar, memang Tuhan Yesus pengajar. Tapi Tuhan Yesus bukan pemfitnah, maka kita sebagai orang percaya tidak boleh membawa fitnah. Kalau membawa kesembuhan boleh, membawa pengajaran Injil boleh, membawa kabar baik boleh, menjadi perpanjangan tangan Tuhan boleh, menolong sesama boleh. Karena itu semua ada dalam pribadi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bukan pemfitnah, maka orang Kristen tidak boleh memfitnah. Karena Tuhan Yesus nggak mengajarkan itu. Gitu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan, menyimak, memperhatikan dan mendengarkan ulasan dan pernyataan singkat dari hambanya Pastor Andi Simon. Beliau memberikan penegasan bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh. Bahkan boleh saya katakan atau saya kalimatkan, Tuhan Yesus adalah sang penyembuh. Memang benar itulah yang menjadi fakta dan data Alkitab. Tuhan Yesus juga sang pengajar. Sampai Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Bahkan di dalam berbagai kesempatan kita tahu bersama, Yesus adalah seorang pengajar ulung, berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengajar sebagai seorang yang berkuasa. Paling tidak ada dua alasan berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, Yesus telah terlebih dahulu melakukan apa yang diajarkan. Berbeda dengan kebanyakan orang-orang Kristen saat ini, khususnya yang menyatakan diri atau memiliki panggilan sebagai pendeta, gembala, penatua, dan pastor. Seorang bijak pernah berkata, khotbahkan atau ajarkanlah apa yang sudah engkau lakukan, dan lakukanlah apa yang Anda khotbahkan atau ajarkan. Yesus merupakan sosok dan teladan kita yang sempurna berkaitan dengan hal ini. Dan yang kedua, Yesus disebut sebagai seorang pengajar yang berkuasa, membuat banyak orang kagum, takjub, dan terpesona. Oleh karena Yesus ketika mengajar, apa yang disampaikan merupakan sebuah firman yang memberikan penegasan, dimulai dengan perkataan, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Tentunya ini menjadi ciri khas Yesus, di mana sangat berbeda dengan para nabi dan para rasul. Misalnya, para nabi menerima firman, maka para nabi dalam kitab perjanjian lama dituliskan, berfirmanlah Allah kepadaku, atau datanglah firman Tuhan kepadaku. Tapi berbeda dengan Yesus yang penuh dengan otoritas. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kata sesungguhnya di situ, kalau kita dalami nanti dari teks bahasa Yunani, memakai kata amin. Seringkali kalau kita berdoa, ditutup dengan amin, ya, pasti, yakin, dan seterusnya. Tetapi Yesus punya ciri khas di mana memulai perkataannya dengan sesungguhnya. Ini menjadi ciri khas Yesus ketika memberikan pengajaran kepada banyak orang di zamannya, dan tentunya kepada saudara dan saya pada saat ini yang membaca firman Tuhan, khususnya kitab-kitab Injil.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan kalau kita melihat yang secara menonjol ditegaskan dalam Alkitab, Yesus bukan sekedar sang penyembuh. Yesus bukan sekedar sang pengajar. Tapi Yesus adalah sang penyelamat atau juru selamat. Yesuslah yang memungkinkan manusia berdosa oleh karena percaya menerimanya sebagai Tuhan juru selamat. Orang-orang tersebut mengalami keselamatan, mengalami dan menikmati hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yesus adalah sang penyembuh, Yesus adalah sang pengajar, Yesus adalah sang penyelamat. Maka kalau kita lihat di dalam seluruh kitab-kitab Injil, termasuk para rasul yang menuliskan terkait dengan Yesus, atau pemberitaan mereka yang berhubungan langsung dengan Yesus, kita menemukan secara jelas, eksplisit dan terang benderang bahwa Yesus adalah seorang yang tidak pernah mengucapkan kata-kata yang memfitnah. Oleh karenanya kita bisa mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa Yesus bukanlah pemfitnah. Ada ayat firman Tuhan memberikan penegasan kepada kita supaya kita belajar dari Yesus, supaya kita mengikuti jejak Yesus, supaya kita mencontoh, meneladani kehidupan Yesus. Salah satu ayat yang sangat menusuk dan menohok di dalam hati saya, yaitu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, barang siapa berkata ia ada di dalam Dia, maksudnya di dalam Allah, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi serupa seperti Kristus. Yesus adalah sosok teladan kita yang sempurna. Ketika Yesus kurang lebih 3,5 tahun melayani di dunia ini, mengajar di dunia ini, menjadi berkat, menyembuhkan banyak orang di dunia ini, sekalipun kita tidak pernah melihat atau membaca Yesus mengucapkan kata-kata kotor atau kata-kata fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada siapapun. Segala sesuatu yang dikatakan dan diucapkan oleh Yesus adalah hal yang benar. Hal inilah yang menggugah saya tetap yakin dan percaya dan tidak akan pernah meninggalkan Yesus seumur hidup saya. Tentunya itu bukan karena kuat gagah kehebatan saya, tapi semata-mata karena kasih karunia-Nya yang berlimpah. Karena Yesus adalah sosok teladan kita yang lengkap dan sempurna. Bahkan segala upaya kita, segala sesuatu yang kita lakukan, perbuat dan kerjakan, segala jerih lelah dan segala kerja keras kita, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Aku berjuang, aku berusaha, aku bekerja keras, mengerahkan segenap tenaga yang ada, yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, dengan maksud dan tujuan memberikan nasihat dan masukan, menuntun dan memimpin tiap-tiap orang menuju kesempurnaan dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bangga, bersyukur dan berterima kasih karena Yesus meninggalkan jejak keteladanan yang sempurna, di mana Yesus sekalipun tidak pernah mengeluarkan kata-kata fitnah kepada orang lain. Itu sebabnya hambanya Pastor Rani Simon memberikan penegasan, Tuhan Yesus bukanlah pemfitnah. Maka saudara dan saya yang meneladani pola, cara, gaya, teladan kehidupan Yesus, marilah kita juga jangan menjadi orang yang suka memfitnah. Mari kita hadir menjadi berkat melalui kata-kata kita, perilaku kita, perkataan kita, kasih kita, perbuatan kita, dan lain sebagainya. Marilah kita benar-benar atau sungguh-sungguh serius meneladani pola cara kehidupan Yesus. Amin, saudaraku. Hambanya Pastor Rani Simon berulang-ulang berkata, kalau hal ini boleh, apa itu? Membawa kesembuhan, mendemonstrasikan kesembuhan, membawa pengajaran Injil, Evangelion, kabar baik. Kita dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan, terulur untuk mempedulikan, menyatakan kasih dan perbuatan yang konkret, aksi nyata kepada orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan mau pakai kita menjadi kepanjangan tangannya untuk menyatakan kasih dan berkat kepada orang-orang
yang membutuhkan pertolongan. Dan inilah yang menjadi moto kehidupan hambanya Pastor Randi Simon, menjadi sahabat bagi orang-orang sakit tanpa dibatasi oleh batasan apapun, termasuk suku, ras, golongan, dan agama sekalipun. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita memberikan kepedulian, menolong sesama dengan tulus, tanpa pamrih. Inilah yang menjadi ciri khas dari pelayanan hambanya Pastor Randi Simon di dalam doa aliran kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Yesus. Pastor Randi Simon tidak pernah memungut biaya. Pastor Randi Simon memberikan pelayanan secara cuma-cuma, secara gratis, karena beliau menyadari telah menerima karunia itu dari Tuhan secara gratis dan cuma-cuma. Dan inilah yang menjadi salah satu argumentasi kenapa banyak orang datang ke pelayanan hambanya Pastor Randi Simon. Dan kalau saat ini tidak dihentikan sementara oleh karena adanya pandemi virus corona, maka mereka sering berkata, khususnya Pastor Randi Simon, sering berkata, kami sudah kewalahan, kewalahan. Di sini kita bisa melihat bahkan sekaligus tercelik mata hati, mata rohani kita, bahwa pelayanan yang dilakukan dengan ketulusan, kesederhanaan, kesungguhan, dan keseriusan, dengan motivasi yang benar, alasan yang mendorong untuk melakukan pelayanan itu bukan ada orang di balik batu, bukan ujung-ujungnya duit. Saya mau memberikan penegasan kepada siapapun yang suka fitnah, nyinyir, nyeleneh. Kalau ada orang mengambil konklusi dan kesimpulan hambanya Pastor Randi Simon melayani karena di balik semuanya ini ada maksud-maksud terselubung atau tersembunyi, yaitu untuk meraup uang atau keuntungan sebesar-besarnya, itu adalah pernyataan atau kesimpulan yang sangat sesat, salah, dan keliru. Itu sebabnya Pastor Randi Simon sering berkata, kita tidak boleh menjadi hamba uang. Uang bukan untuk dikumpulkan, uang untuk disalurkan menjadi berkat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Beberapa di antaranya di mana hambanya Pastor Randi Simon betul-betul menjaga hati berkaitan dengan uang atau mamon, harta benda, kekayaan. Dengan beliau berbagi kepada panti asuhan, kepada taman kanak-kanak, adanya bedah rumah, adanya penyediaan sembako, dan lain sebagainya. Ini salah satu strategi supaya jangan sampai berkat yang Tuhan berikan itu dikumpulkan secara egois untuk diri sendiri. Bahkan beliau baru-baru ini menyampaikan firman Tuhan, keadaan manusia pada akhir zaman. Yang pertama cirinya adalah manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Hidup egois. Apakah beliau hanya pintar menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan kondisi keadaan manusia pada akhir zaman yang mana hidup egois, tetapi tidak melakukan? No. Beliau selalu berupaya berbagi kepada sesama. Ada pernah orang yang datang sampai 7 jam perjalanan pakai ambulans. Sudah jam setengah 10, jam 10 malam. Hambanya Pastor Randi Simon sudah tidur. Dibangunkan oleh tim beliau. Akhirnya beliau bangun dan melayani mereka. Memberikan makan dan minum, bahkan memberikan ongkos transportasi kepada mereka. Tanpa dibatasi oleh agama apapun. Karena kebetulan yang datang malam-malam itu pakai ambulans adalah saudara kita dari agama Islam. Luar biasa sekali. Makanya saya sangat miris ketika ada orang berkata, Pastor Randi Simon itu penipu, penyesat, pakai ilmu sihir, hipnotis, kundalini, dan lain sebagainya. Makanya seperti saudaraku, Pendeta Henry Tandianta, Patrice Smith, Bengcu menggugat, Truth Speaker, Aperlin Jebua, John Sung. Mari silahkan kembali berbenah. Silahkan kembali melihat bahwa apa yang dilakukan hambanya Pastor Randi Simon di dalam koridor kebenaran firman Tuhan, memuliakan, menyenangkan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama manusia, siapapun itu. Terlebih khusus kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Beliau hadir menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hambanya Pastor Randi Simon memberikan penegasan. Kalau membawa kesembuhan boleh, membawa pengajaran Injil boleh, membawa kabar baik boleh, menjadi perpanjangan tangan Tuhan boleh, menolong sesama boleh. Kenapa? Karena itu semua ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Yesus sang penyembuh.
membawa kesembuhan. Yesus memberitakan Injil, kabar baik. Yesus menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yesus menjadi berkat bagi manusia lain. Mari kita mengikuti jejaknya. Mari kita mencontoh, meneladaninya. Tetapi yang jelas, Yesus tidak pernah menjadi pribadi yang pemfitnah atau memfitnah orang lain. No, tidak saudaraku. Oleh karenanya, saya menyerukan dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pastor Rani Simon. Marilah kita seluruh orang Kristen dimanapun berada. Marilah kita sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan. Marilah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Apakah sebagai pastor, pendeta, penatua, gembala. Sama-sama menyerukan dengan suara bulat, dengan tekad yang mantap. Supaya kita hadir menjadi berkat. Bukan hadir menjadi pemfitnah yang menuduhkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tidak bernasar kepada orang lain. Yang tulus melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ini sesuatu yang serius. Kenapa kita tidak boleh menjadi pemfitnah? Karena Tuhan Yesus tidak pernah pemfitnah. Tuhan Yesus tidak pernah memfitnah. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan supaya kita memfitnah atau menjadi pemfitnah. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mencintai, mengasihi orang lain seperti kita mencintai, mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya kita mengasihi orang lain sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya ulasan praktis sederhana ini dapat semakin mengobarkan, meneguhkan, menyemangati kita supaya kita terukur dalam berkata-kata, dalam menuliskan komentar. Biarlah kita seperti firman Tuhan berkata, bahkan orang bijak berkata, berpikir dulu secara matang, baru kita menuliskan komentar, baru kita mengucapkan sesuatu. Sehingga kita hadir bukan mengucapkan kata-kata fitnahan, bukan mengucapkan kata-kata kotor, tetapi mengucapkan kata-kata yang membangun. Sehingga lewat apa yang kita ucapkan, bahkan lewat apa yang kita lakukan, perbuat dan kerjakan, orang lain bisa menikmati kasih karunia Allah. Ingat Bapak Ibu Saudara, setiap kata sia-sia yang kita ucapkan, ada masanya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus. Karena menurut ucapan kita, kita dibenarkan. Tetapi sebaliknya, menurut ucapan kita, kita juga akan dihukum. Dengan realita kenyataan firman Tuhan seperti itu, marilah kita hadir bukan menjadi pemfitnah. Marilah kita hadir menjadi berkat. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan Yesus bukan pemfitnah. Sebagai sosok teladan, contoh panutan hidup kita yang sempurna, marilah kita menjadi seperti Yesus. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.